Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du, seluruh jamaah Masjid Ar-Rusdah yang senantiasa dimuliakan Allah, pagi hari ini alhamdulillah Allah masih memberikan kesempatan kepada kita dapat berkumpul bermuajahah di Masjid Ar-Rusdah yang penuh barokah ini dalam rangkaian kegiatan rutinitas setiap 15 hari sekali kita mengaji bersama-sama di masjid ini. Mudah-mudahan aktivitas kegiatan kita hari demi hari kita diberi kemudahan oleh Allah dan senantiasa bisa menjaga dan istiqamah dalam kegiatan ini. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa narju syafa'atahu fid dharain. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya muliakan, sebagaimana yang telah kita sampaikan beberapa pertemuan yang lalu, kita menyampaikan hal menyangkut tentang puasa. Kalau tidak salah 2 kali pertemuan kita sampaikan persoalan puasa, dari persoalan syarat sampai persoalan hal-hal yang menyangkut sesuatu yang membatalkan puasa. Nah, hari ini kita akan melanjutkan persoalan puasa. Kita rangkai dengan silaturahim. Silaturahim, makna silaturahim dan puasa tentu sesuatu yang tidak sama, berbeda. Tetapi walaupun berbeda, keduanya saling mengisi. Yang pertama silaturahim. Silaturahim adalah menyambung kekeluargaan, menyambung persaudaraan. Sedangkan puasa adalah menahan seseorang, menahan makan dan minum dan hal-hal yang merusak puasa, seperti sesuatu yang pada saat tidak puasa diperbolehkan, tetapi ketika puasa menjadi sesuatu yang tidak diperbolehkan. Ini jelas sangat berbeda definisi daripada puasa dan silaturahim. Tetapi ternyata silaturahim adalah merupakan hal yang terpenting yang dapat mengisi keutamaan daripada ibadah bulan puasa itu sendiri. Puasa adalah satu tindakan manusia, perbuatan manusia dalam rangka taqarrub ilallah, dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah.
seseorang yang akan mendekatkan diri kepada Allah tentu akan lebih baik apabila orang tersebut bersih hatinya, bersih jiwanya dari persoalan-persoalan yang menyebabkan tertolaknya ketika orang itu taqarrub ilallah. Nah, maka akan lebih baik apabila bulan puasa ini sebentar lagi akan datang, akan lebih istimewa dan sempurna. Seseorang yang akan melaksanakan ibadah puasa saling memberikan maaf sesama muslim. Terlebih kemarin 1 minggu yang lalu atau beberapa hari yang lalu, negara kita melaksanakan pemilu 14 Februari. Tentu pilihannya berbeda-beda, pilihannya pasti tidak sama, dan itu adalah sunnatullah, dan itu adalah bagian dari demokrasi. Biasanya kalau pilihan sudah tidak sama, kalau kita ngurusi nafsu, bukan kebersamaan yang ada, tetapi perpecahan yang ada. Biasanya seperti itu. Tapi saya yakin jamaah Masjid Ar-Rusda ini adalah jamaah yang sudah memahami apa arti demokrasi dan apa arti perbedaan, sehingga walaupun kita kemarin pilihannya berbeda, tapi saya yakin ini datang semua berkumpul kembali dalam suasana pilihan yang berbeda. Ini sesuatu yang sangat luar biasa dan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pemilu telah selesai. Mari kita song-song hari-hari ke depan kita yang lebih baik. Biar urusan hitung-hitungan bukan urusan kita, tapi sudah ada yang ngurus. Dah, kalau kita ngurusi kayak gitu terus nggak ada selesainya. Biar itu ada bagiannya masing-masing. Ada Panwas, ada MK, ada KPU, dan seterusnya. Sepakat ya? Nah, kita kumpul kembali, menyatu kembali dalam rangka menyongsong Indonesia ke depan yang lebih baik, dalam menyongsong kegiatan-kegiatan kita lebih efektif, lebih semangat, dan mudah-mudahan selalu istiqomah. Amin Allahumma amin. Dalam hal ini, dalam surat Al-Ahzab kalau tidak salah ya, Allah telah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Wasiqa, dan akan digiring siapa alladzina, orang-orang, ittaqu, yang pada bertakwa. Siapa alladzina? Digiring oleh Allah orang-orang yang bertakwa, zumaron, dalam keadaan bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Besok kita akan digiring bergerombol-gerombol, berkelompok-kelompok. Kalau Bapak Ibu pernah haji misal, di sana di Arafah itu sudah berkelompok-kelompok. Kelompok KPIH 1, KPIH 2, KPIH 3, dan seterusnya. Itu adalah gambaran pada saatnya kita akan dikelompok-kelompokkan oleh Allah. Hanya saja kelompok yang ada di akhirat nanti adalah kelompok min jumlatil muslimun wa ghairul muslimun. Orang-orang Islam dan orang-orang non-Islam.
Maka mudah-mudahan Ar-Rusydah ini tidak hanya di Masjid Ar-Rusydah, tetapi besok di akhirat kita akan satu kelompok lagi akan digiring oleh Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha. Kita digiring oleh Allah kemana? Ke pintu surga. Hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha, sampai kita datang di salah satu tempat wa futihat abwabuha, dan dibuka pintu surga itu. Wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Ketika dibuka, malaikat penjaga pintu surga itu kemudian mengatakan, salamun alaikum tibtum, selamatlah kamu sekalian jamaah Masjid Ar-Rusydah. Fadkhulu, maka pada masuklah kamu sekalian ke dalam surganya Allah, khalidina, dalam keadaan yang kekal abadi. Inilah kita. Dan sebagaimana janji Allah, janji Rasulullah, semua orang Islam akan masuk surga. Jadi tidak usah khawatir, kita semua akan masuk surga. Yang menjadi masalah, masuknya itu kapan? Ini yang menjadi masalah. Kalau masuknya semua, tapi kapan masuknya? Nah, itu yang menjadi persoalan. Mungkin ada yang masuk lebih dulu, ada yang setengah dulu, ada yang mungkin agak belakangan. Tapi mudah-mudahan kita tergolong orang-orang yang dimasukkan ke surga lebih dahulu dari yang lain. Nah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang-orang yang dimasukkan ke dalam surga yang pertama adalah afsus salam. Pertama adalah orang-orang yang selalu menyebarkan keselamatan. Maka kita jangan berselisih dalam hal yang tidak penting. Afsus salam, orang yang senantiasa menyebarkan keselamatan. Jadi kalau ada saudara kita berbeda pendapat, berselisih, segera diakurkan. Yang sudah akur kalau ketemu ucapkan salam, assalamualaikum. Jadi tidak model orang yang nggak genah, masa jamaah Masjid Ar-Rusydah ketemu temennya, halo des, gundes, tos. Ini nggak main lah ya. Jadi mulai hari ini kalau ketemu teman, salam, assalamualaikum, assalamu, adapun keselamatan, alaikum ialah moga selalu pada anda sekalian. Jadi salam itu mendoakan. Maka yang didoakan alangkah baiknya menjawab waalaikumsalam. Demikian pula mudah-mudahan keselamatan pada diri anda. Inilah ciri orang Islam. Kalau ketemu sesama, salam. Bukan halunda, halundes, gundes. Ini bukan ciri daripada orang-orang Muslim. Afsus salam, sebarkan keselamatan. Yang kedua kata Rasulullah, wa aqimut ta'am. Ketika di dunia dia selalu menderma apapun bentuknya. Alhamdulillah Masjid Ar-Rusydah ini secara tidak mungkin tidak direncanakan atau memang sudah direncanakan. Setiap habis ngaji, di sebelah kiri saya ini ada apa namanya? Ada apa itu? Ada kopi, ada teh, ada nasi juga ya. Menderma itu. Apalagi memberikan makanan kepada orang-orang talibul ilmi, orang yang sedang mencari ilmu. Wah, luar biasa. Hattal hud, kata Rasulullah, hattal hud yad'u, sehingga sampai ikan di lautan, ikan di sungai, semua mendoakan kepada orang yang mencari ilmu. Makanya orang dulu banget ngati-hati nih, anak pondok itu tidak boleh makan ikan laut, ikan kali.
Orang dulu ini banget ngati-hati nih, karena mengatakan ikan itu semua mendoakan kita, ngapain dimakan gitu. Ini sangat ngati-hati nih. Hatta al-hut, kata Rasulullah, ikan saja mendoakan orang yang mencari ilmu. Jadi kita duduk di sini didoakan oleh makhluk Allah. Ikan mendoakan kita. Maka ayo kita menjelang puasa at'imut ta'am, senang bersedekah, senang menderma, menyisihkan sebagian harta kita untuk perjuangan agama Allah. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha wa man jaa bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Barang siapa yang datang membawa kebajikan, kebagusan satu saja, falahu asyru amsalha, maka baginya dilipat gandakan 10 kali lipat. Datang membawa kebaikan saja, nggak usah membawa nasi lah. Sumeh semeleh, sama ketemu temannya, assalamualaikum, niki raine niki sumeh. Apa sumeh? Sumringah, nyenengke, niku wis pahala. Piye kabare? Seneng sih nggih? Sehat po? Alhamdulillah, sehat sampean, alhamdulillah, sikep-sikepan. Makanya orang Timur Tengah paling suka kalau salaman itu mesti peluk-pelukan. Ya, kalau di sini ya salaman biasa nggak apa-apa, asalkan jangan tos. Nah, ini tidak normal itu ya. Wa man jaa bisayyi'ah fala yujza illa mithlaha. Kok datang membawa keburukan satu saja. Inilah keadilan Allah. Allah tidak melipat gandakan keburukan itu. Jadi umpama saja jenengan datang ke sini melihat saya terus gelendeng saya. Pak Ustadz kok malah koyo kae misalnya. Umpama itu tidak dilipat gandakan menjadi amalan kejelekan yang berlipat ganda, tidak. Karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Mula nek Gusti Allah mau seperti itu, masa kita yang manusia biasa tidak mau seperti itu? Lalu sentral figur kita siapa? Maka telah jadilah orang yang pemurah hati, ya? Pemurah. Di dalam satu hal ada satu hadis, bukan hadis ya, satu makalah, satu syair Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali mengatakan, idza syi'ta an tahya sa'idan minar rada. Apabila engkau ingin hidup mulia, minar rada, terhindar dari kejelekan, hidupnya asik pokoknya, terhindar dari kejelekan dan selalu dimuliakan. Wa hadduka mawfurun wa 'induka sayyid. Harga bagianmu, rizkimu tetap utuh, bahkan lebih besar, lebih banyak. Wa 'induka sayyinu, harga dirimu tetap terjaga. Hidup mulia, terhindar dari kejelekan orang lain, rizki tetap utuh, berjalan sebagaimana biasa, bahkan lebih banyak, dan harga dirimu tetap terjaga. Apa kata Imam Ghazali? Lisanaka la tadhkur bihi auratam ri'in. Lesanmu jangan suka mencari-cari aib, kekurangan, kejelekan orang lain. Kenapa enggak boleh? Sebab fakulluka auratun walinnasi al-sun. Setiap kamu mempunyai aib, cacat, kekurangan, karena tidak ada manusia sempurna. Enggak ada, Bu, manusia sempurna itu enggak ada. Yang ada cuma baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehebat apapun manusia itu tidak ada yang sempurna.
Maka kalau kita mencaci orang, fakulluka auratun walin nasi alsun. Setiap kita mempunyai kekurangan, kejelekan, keburukan. Kalau kau sudah mencaci maki kepada orang lain, ingatlah walin nasi alsun. Manusia lain juga punya lisan. Kalau sakit dicubit, jangan pernah mencubit. Kan begitu ya? Kalau kau sakit dihina, jangan pernah menghina. Lalu kata Imam Ghazali, wa ainuka in abdat ilaika ma'aiban. Matamu apabila melihat aib, cacat, kekurangan, ketidaksempurnaan orang lain, kemudian mata ini lapor kepada dirimu, fadakha, maka tolaklah laporan mata itu. Wakul, dan katakan, ya ainu linnasi ayunu, wahai mata, orang lain juga punya mata. Nah, pesan Imam Ghazali yang terakhir, fa'ashir bima'ruf, maka bermasyarakatlah, berserawunglah. Apa berserawunglah itu? Dengan yang ma'ruf, dengan yang baik. Wasamih man i'tada, dan suka memberi ampun kepada orang yang salah. Wafarik, boleh kita berpisah, tetapi walakin billati ahsan, berpisahlah dengan cara yang ahsan, dengan yang baik. Inilah pesan-pesan Imam Ghazali dalam bersilaturahim. Maka wa'at'imut ta'am, sukalah memberi makan. Artinya tidak hanya sekedar memberi makan, tetapi memberilah penyambutan kepada sesama muslim dengan yang penuh keceriaan. Yang ketiga, kata Rasulullah, wasilul arham, orang yang senang bersilaturahim, itu ciri-ciri orang yang akan dimasukkan surga lebih dulu. Wasilul arham, orang yang senang bersilaturahmi. Kemarin kita pilihan berbeda, mungkin 1, 2, 3 jam masuk tobong, mukanya sudah berbeda. Ada yang muka model seseorang, ada yang muka model seseorang. Begitu keluar ditanyain, kamu tadi noblos apa? Rahasia. Suaranya sudah nggak enak. Selesai itu, 1 jam 2 jam bolehlah, tapi jangan diteruskan. Hari ini yang kemarin agak gontok-gontokan, yuk kita silaturahim. Sehingga Rasulullah sampai bersabda, man ahabba ayyub satalahu fi rizqih wa yunsalahu fi athari falyasil rahimah. Barang siapa yang suka dilonggarkan, dimudahkan rizkinya. Rizki ini kan bukan hanya bersifat materi. Jenengan jangan anggap kalau rizki ini mesti duit. Jenengan mesti kaya ini begini. Kalau duitnya nggak ada, rezekinya nggak ada. Padahal nggak seperti itu. Rizki itu apa sih sesungguhnya? Rizki boleh duit, oke. Rizki boleh jadi istri solihah. Rizki boleh jadi suami solih. Rizki boleh jadi berupa anak solih solihah. Rizki boleh jadi ketenangan, kedamaian keluarga. Lalu substansi dari rizki itu apa sesungguhnya? Rizki adalah kedamaian dan ketenangan jiwa. Itulah rezeki. Saat ini jenengan duitnya akeh, tapi mumet terus. Wabeh wong lewat mau dibeli, ya kan? Orang jalan, tapemu berapa itu harganya? Ini ki setunggal 2.000 Pak Ustaz. Maksudku sak keranjang, sak kue-kuene piro. Karena banyak duit, ditawar semua. Disiksa malah dengan harta. Hartanya banyak, tapi suaminya selingkuh melulu. Pusing apa enggak jenengan? Pusing juga. Hartanya banyak,
Tapi istrinya kalau berangkat pagi pulangnya subuh, pusing enggak Pak? Pusing juga. Suami istri oke, hartanya oke, tapi anaknya itu setan semua. Pusing juga kan? Ya. Lalu rizki apa? Rizki adalah kedamaian dan ketenangan jiwa. Itulah hakikat dari sebuah rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tak ternilai harganya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, wa yunsa'alahu fi athari, dan dipanjangkan usianya, ben umurin itu dawa. Umur dawa itu artinya tidak berarti sampai 100 tahun. Boleh jadi umur 50 tahun itu panjang usianya. Artinya umur panjang itu seperti apa? Umur itu banyak digunakan untuk ibadah kepada Allah dalam bentuk apapun. Itulah umur panjang. Ada orang umurnya 200 tahun tapi maksiat terus. Itu enggak panjang namanya. Pendek karena amalan ibadah kepada Allah lebih sedikit daripada tidak untuk ibadah kepada Allah. Makanya kita berdoa mudah-mudahan umur kita ini lebih banyak digunakan beribadah kepada Allah. Beribadah itu ada dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghairu mahdhah. Ibadah mahdhah ini yang sudah biasa kita lakukan, sholat 5 waktu, sholat sunnah, ini ibadah mahdhah murni. Ada ibadah yang ghairu mahdhah. Seperti apa? Kayak gini hari ini kita ngaji, ini termasuk ibadah ghairu mahdhah. Ya, kemudian menyingkirkan sesuatu yang akan menghalangi manusia di jalan, misal kotoran-kotoran, itu termasuk ibadah ghairu mahdhah. Jadi hidup ini harus kita isi dengan hal-hal yang mengandung nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apapun. Jadi tidak cuma sholat roh. Ya, ngaji di sini diniati, ya Allah saya akan ngaji mudah-mudahan tergolong amal ibadah kepadamu. Ini sudah ibadah. Ya Allah saya akan makan nasi setelah ngaji ini. Mudah-mudahan makan saya ini diridhoi oleh Allah, sehingga dengan penyebab makan saya akan menjadi semangat beribadah kepadamu. Ini ibadah. Ya Allah, habis ini saya akan bekerja di pasar. Saya akan mencari nafkah untuk anak, istri, dan keluarga saya. Mudah-mudahan ini tergolong ibadah kepadamu ya Allah. Itu termasuk ibadah. Jadi banyak ibadah itu, jalannya banyak. Bila moga-moga umur kita dipanjangkan Allah, artinya umur kita banyak digunakan untuk kegiatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Wasilil arham yang ketiga, senang silaturahim. Yang keempat kata Rasulullah, wasallu wan nasu niyam. Orang yang akan dimasukkan surga pertama, orang yang suka sholat malam. Ibu-ibu kalau malam bangun juga ya. Sholat apa pipis? Ya, malam bangun. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Surat Al-Isra. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa an yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidq waj'alni min ladunka sultanan nasira wa qul الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا.
Allahu Akbar, sholat minimal 2 rakaat. Terus memohon kepada Allah, suami istri coba bayar. Ya Allah, jadikan hari-hariku ini penuh ibadah kepadamu ya Rabb. Berilah rizki yang halalan, thayyiban, nafi'an, mubarakan. Jadilah usiaku pada hari ini hari yang akan aku lalui, hari-hari yang penuh keberkahan darimu ya Allah. Insya Allah orang kalau sudah biasa sholat malam, sehari saja dengan tidak sholat malam akan terasa berbeda. Alhamdulillah, parkiran full. Laksanakan itu. Keamanan harus dah, security. Kita ambil lagi siangnya ini, paginya sholat Abu luar biasa ini. 4 persoalan dilakukan, satu afsus salat, sebarkan keselamatan. Yang kedua itu taat. Yang ketiga Rasulullah. Yang keempat Rasulullah. Apa jadi Rasulullah? Adkhulul jannata bisalam. Orang itu akan dimasukkan ke dalam surganya Allah bisalamin, punya kesempatan. Ini adalah sesuatu yang penting yang disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ayo sebentar lagi kita puasa, lakukan 4 hal ini agar di saat kita melaksanakan ibadah puasa penuh dengan nuansa taqarrub ila Allah, mendekatkan diri kepada Bapak-bapak dan ibu-ibu saudara sekalian yang saya hormati. Nah, di saat kita melaksanakan ibadah puasa, karena kita sudah melakukan berlatih 4 hal tadi, insya Allah saat kita melaksanakan ibadah puasa, kita menjadi orang yang tidak pernah akan kejam kepada sesama. Di bulan puasa ini kan orang merasakan Ini Pak Haji Bambang, sama-sama lapar. besar Bapak Surya Eko. Yang kaya juga lapar, yang miskin tambah lapar Sama juga. dengan 2 putrinya. Semua merasakan lapar dan haus. Maka pahala di bulan puasa ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Punya kepekaan sosial. Maka Rasulullah bersabda di dalam salah satu hadis, beliau bersabda, ar-rahimuna yarhamuhum Ar-Rahman tabaraka wa ta'ala irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Ar-Rahimuna, adapun orang-orang yang mempunyai sifat kepekaan, orang yang mempunyai belas kasihan, orang-orang yang bisa melakukan, orang-orang yang bisa cinta kasih, ora tegonan. Bahasane wong tulis niku mboten tegonan. Yarhamu, maka kalau orang di dunia ini kok senang berbelas kasih kepada sesama, yarhamu, maka memberikan kewelasan belas kasihan hum kepada rahimun, siapa ar-Rahman, Gusti Allah.
Nek jenengan mau suka mengasihi kepada orang lain, maka Allah akan memberikan welas asih kepada kamu sekalian. Tabaraka wa ta'ala. Oleh karena itu irhamu, maka pada belas kasihan kamu sekalian, man kepada orang fil ardi yang ada di bumi, siapapun, agama apapun. Esuk nek wulan poso sampean kabeh kula jenengan iki luru wong sing melas-melas. Ini masjid di pinggir jalan, ya kan? Biasanya ada orang lalu lalang, dilalah sampai di sini kok maghrib. Kalau maghrib puasa berarti apa? Berbuka. Syukur jenengan ini menderma apapun bisa berbentuk aqua kecil, ditaruh di depan satu kardus, sehingga silahkan ambil sesuai kebutuhan. Orang datang ke sini, begitu puasa maghrib langsung ambil air yang menderma jenengan. Luar biasa itu. Berapa sih mineral satu kardus kecil-kecil? Paling berapa? 15.000, 20.000. Yang minum orang-orang puasa semua. Masya Allah, 20.000. Syukur jenengan memberi, nitipkan di sini kepada takmir masjid. Bakwan kan? Bakwan ya. Apalagi tempe kan? Masukkan ada meja. Silahkan ambil sendiri untuk orang-orang yang berpuasa berbuka. Luar biasa. Masya Allah itu luar biasa. Pahalanya itu sudah tidak hitung-hitung. Makanya saya di pondok ya selalu begitu. Hubung masih ada kesempatan. Kalau maghrib anak-anak pada minum, pada makan ya macam-macam. Kalau di pondok ini kan apa-apa masuk, Pak, apa-apa doyan karena anak lapar semua ya. Wah, apa saja masuk semua. Ini luar biasa. Maka Allah akan memberikan belas kasihan kepada kita semampu kita. Jadi menderma itu tidak harus besar, tidak harus berupa apapun, semampu kita. Irhamu, maka pada belas kasihan kamu sekalian fil ardi, man kepada orang fil ardi yang ada di bumi. Kalau kau mau memberi belas kasih kepada orang yang ada di bumi, yarhamkum, maka saya ngaji sebentar, masih ngaji. Yarhamkum, maka akan memberikan belas kasihan kum kepada kamu sekalian, siapa man orang fis samai yang ada di langit. Kalau kau mau menderma, mau belas kasihan kepada orang-orang yang ada di bumi ini, maka penduduk penghuni langit akan memberikan belas kasihan kepada kamu. Memang siapa Pak yang ada di penduduk ada di langit? Langit itu namanya alamul malakut. Alam ini ada tiga ya kan? Alam nasut, alam manusia, naik ke atas alam malakut, alam malaikat. Yang terakhir adalah alam lahut, alam ketuhanan. Orang-orang di alamul malakut akan memohonkan doa kepada orang-orang yang suka belas kasihan di bumi. Sing donga malaikat Pak, para kekasih-kekasih Allah, para anbiya dan rasul. Niku cespleng Pak, yang mendoakan mereka, bukan kita, mereka. Inilah yang disabdakan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula panjenengan sami masuk di bulan Ramadan, ketika hal-hal ini sudah dilakukan, maka Ramadan akan terasa nyaman, Ramadan akan terasa berarti bagi kita.
Ramadan akan terasa sesuatu yang teramat indah ketika kita lakukan. Bukan Ramadan adalah sesuatu yang menyiksa kepada kita, tetapi sesuatu yang sangat indah bagi kita, sehingga ketika nanti saatnya Ramadan meninggalkan kita, bukan kebahagiaan yang ada, tetapi tangis kita karena kita ditinggalkan bulan yang mulia, oleh bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa selama ini setiap Ramadan sudah 30 hari kita ketawa? Karena memang puasa Ramadan kita banyak belum berarti bagi kita. Tapi kalau kita sudah melaksanakan Ramadan banyak arti bagi kita, ketika Ramadan meninggalkan kita, cucuran air mata kita akan selalu keluar tanpa henti, bagaikan kita ditinggal pergi kekasih kita. Nggih kan? Yang ketawa ini mesti ditinggal pernah. Seperti kita ditinggal kekasih kita. Orang yang paling kita kasihi meninggal dunia, apa yang terjadi? Bukan cucuran air mata, cucuran mata darah kita keluar. Dan insya Allah bertahun-tahun kita tidak mudah akan melupakannya. Betul nggih? Nah, iya. Itulah Ramadan. Kalau Ramadan sudah berarti bagi kita, kita ditinggalkan Ramadan itu sudah nangis terus. Bukan cuma baju baru yang jenengan pikirkan. Ini rata-rata orang kalau Ramadan sudah selesai kan yang ditonton ibu-ibu mesti lontong. Lontong ayam apa? Opor, baju baru lah, macam-macam. Alhamdulillah masalah wis rampung. Iya sih alhamdulillah. Tapi kita tidak merasa ditinggal oleh Ramadan. Mudah-mudahan Ramadan ini betul-betul berarti bagi kita, sehingga ketika nanti kita sudah ditinggalkan Ramadan, kita nangis, ya Allah Gusti, kapan kita ketemu dirimu lagi ya Rabb? Kan begitu. Sudahkah kita bisa seperti itu setiap Ramadan? Kayaknya belum ya. Belum ya. Mudah-mudahan nanti Ramadan yang akan datang ya, setiap malam full kita ibadah. Mulut kita dikunci, jangan berbicara sesuatu yang tidak baik. Ngaji kalau malam, kalau nggak bisa ngaji dengerin orang baca Quran. Nggak sempat dengerin baca Quran, sawang saja Qurannya, dibuka-buka terus, 1 jam bisa 30 juz itu. Balik. Ustadz cepet amat ngajinya. Iya, ini hebat kok ya. Mulai Fatihah sampai Qul a'udzu birabbil nas 1 jam selesai. Dapat pahala bu, cuma nyawang saja, melihat tok, karena nggak bisa baca. Kalau bisa baca tadarus. Wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin wa qalu alhamdulillahi alladhi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haythu nasha' فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين. Iya, ngaji. Kalau bulan Ramadan, tidak bisa ya baca kulhu, nggak bisa baca Fatihah.
Kulhu nggak bisa, Fatihah nggak bisa, ya sudah istighfar. Astagfirullahaladzim, masa nggak bisa? Istighfar nggak bisa, Allah nggak bisa lagi, ya sudah menang saja. Semua amalan ibadah di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang kami muliakan, setelah bulan Ramadan pergi meninggalkan kita, malamnya adalah Idul Fitri. Ya, di Idul Fitri, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannah. Bersegeralah kamu sekalian menghampiri pengampunan Tuhan. Mulane maca takbiran, nggih. Malam Idul Fitri bukan urusan mercon, bapak-bapak. Bukan mercon dar-dor. Ibu-ibu tidak hanya urusan lontong, tapi malamnya memohon ampun kepada Allah. Ya Allah, sebab apa? Hari itu jenengan suci, Pak. Jenengan tidak ada noda sedikit pun. Maka permohonan panjenengan dikabul langsung oleh Allah, disaksikan oleh malaikat-malaikat pada menangis memohonkan ampun orang yang sudah melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Malaikatnya milu nangis, guys. Tapi kebanyakan orang tidak melakukan itu. Padahal usia kita sudah tua. Jaminan apa tahun depan kita ketemu Ramadan lagi? Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah. Orang yang sudah diampuni dosanya oleh Allah, wa jannatin arduhas samawati wal ard, surga yang luasnya antara langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, hanya disediakan untuk orang-orang yang muttaqin, yang takwa. Siapa muttaqin? Alladzina, yaitu orang-orang yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang selalu menderma berinfak fis sarra' wad dharra, dalam keadaan lapang ataupun sempit ataupun lapang. Wal kaziminal ghaidha, orang yang tidak mudah marah-marah, selalu senyum kalau ketemu yang lain. Assalamualaikum. Wal 'afina 'anil nas, orang yang suka memberi maaf. Maka hari lebaran itu jenengan ojo njaluk ngapura, nek perlu memberi ampun lebih dulu. Aku salah karo sampean njaluk ngapura. Misalkan jenengan buru-buru wis tak ngapura dhisik, orang yang memohon maaf terlebih dahulu dimaafkan lebih dahulu. Nek jenengan kan senenge wong tua mesti kowe dhisik ra sing njaluk. Aku kan lebih tua. Oh, Anda begitu. Justru orang yang memohon maaf terlebih dahulu, itulah orang yang di ngapura oleh Allah pertama. Jadi jenengan ora usah ngaku tua lah, wis pokoke wong tua biasanya akeh salah, kan begitu sih. Nah, aku njaluk ngapura nang ya aku wong tua akeh salah, akeh khilafe. Biasanya, tapi kebalikannya salaman. Ayo ngomong kowe, ngomong. Kondo. Lah sampean kondo kowe kan nom aku tua. Memang orang tua enggak punya salah, ya kan? Ya minta maaf. Wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allah suka kepada orang-orang yang ihsan, yang muhsin, yang baik. Itulah barangkali rangkaian ibadah kita menjelang ibadah Ramadan sampai kita ibadah di bulan Syawal. Nah, setelah kita suci bersih kawaladathu ummuh, kata Rasul, di bulan Syawal itu nanti diusahakan tidak ternoda lagi. Biasanya bodo pertama wis numbuk-numbuk dosa, glendeng koncone kae tukimin kok ora rene apa esek mangkel karo aku nambah dosa lagi itu. Ya, ayo kita jalan. Mudah-mudahan dengan ngaji ini semakin lama kita semakin bisa memanage
emosi kita, bisa memanage diri kita menjadi sesuatu yang anfa'uhum linnas. Khairukum, sebaik-baik kamu sekalian adalah orang yang dapat memberi manfaat kepada orang lain. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan pertemuan pagi hari ini akan mendapatkan pengalaman-pengalaman baru, dan kita sambut bulan suci Ramadan dengan penuh kegembiraan dan keriangan, dan kita isi bulan Ramadan penuh dengan nilai-nilai ketaqarruban, kedekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim 'ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dhunubana wa khatayana kullaha. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'an halalan mubarakan wa 'amalan mutaqabbala wa waladan shalihan wa tijaratan lan tadur. Ya 'alima ma fis sudur akhrijna ya Allah min dhulumatil nur. Allahumma ij'al auladana wa talamidana wa talamidatana min ahli ilmi wa ahli tuqa wa ahli khair wa ahli sa'adah wa ahli Qur'an wa ahli jannah, wa la taj'alna wa iyya min ahli dhar wa ahli syarr. Wa inna rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa salam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun walhamdulillahi rabbil alamin. Akhiran wallahul muwaffiq li aqwamit thoriq. Mohon maaf atas segala khilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ada pertanyaan ya? Oh, ada pertanyaan? Mohon maaf. Kelalen dulu malah. Mangga. Ya, khas ya. Tas. Dalam? Oke, tertarik menarik berarti. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ustadz yang saya hormati, saya memberanikan diri untuk bertanya sekaligus juga mungkin minta penjelasan. Yang pertama adalah ini kaitan dengan puasa, yaitu sholat witir. Di dalam sholat witir itu yang pas itu sebetulnya 2 rakaat selesai baru tambah 1 rakaat, atau 3 rakaat langsung. Kemudian yang kedua, kan setelah sholat witir itu intinya sholat penutup Pak Kiai nggih. Jadi apakah nuwun sewu ini, apakah setelah sholat kita melaksanakan sholat witir pada bulan puasa itu malamnya apakah masih boleh sholat tahajud? Kemudian yang ketiga, sholat fajar ini, menyangkut sholat fajar. Sholat fajar itu yang tepat dilaksanakan sebelum adzan subuh atau setelah adzan subuh. Ini saya juga bingung. Kadang-kadang setelah, waduh, kok sudah adzan subuh, aduh aku surauman sholat fajar ini, ya sudah. Jadi tidak bisa melaksanakan sholat fajar. Itu Pak Kiai, terima kasih. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa lagi? Oh, ini kok ibu sih, ibu. Ya, satu lagi, monggo. Sebelah yang beri. Asam urat ya Pak sih. Asam urat.
Mangan petai suasana. Udah ini ya. Dalam bisa? Mesin aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Sultan, ini mengenai silaturahim. Kalau untuk silaturahim, biasanya kan yang muda mendatangi yang tua. Yang muda mendatangi yang tua. Lah kalau misalkan yang muda tidak mau mendatangi yang tua, kita kan datang ke yang muda. Lah apabila ada orang yang berkata, lah kamu yang lebih tua kok mendatangi yang muda, itu bagaimana jawaban kita? Kita itu untuk semua nggih, pistol nggih. Nggih. Sampun riyen nggih. Sekali lagi, satu lagi biar sekalian tiga, wonten. Nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin saya lanjutkan. Mungkin tadi yang sebagian sudah ditanyakan mengenai sholat witir ya. Saya hanya menambahkan kebiasaan di masyarakat kita, Pak. Jadi kita tahu pada 10 hari terakhir puasa kan, di situ kan kita Lailatul Qadar itu, Pak. Ya. Tapi sebagian di masyarakat kita kalau setelah tadarus ya, tadarus itu biasanya ditutup dengan ditutup dengan kataman ya. Padahal biasanya yang kebanyakan kita itu kataman itu malah hari ke-25 atau ke-26. Padahal kan kita harusnya di akhir-akhir itu kan kita malah giat untuk bertadarus. Yang sering kita lihat itu setelah tadarus malahan tidak ada tadarus lagi di masjid-masjid, Pak. Itu apakah ada petunjuk atau tuntunannya? Saya kira itu, Pak. Sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Yang pertama menyangkut sholat witir. Pendapat yang afsah, pendapat yang kuat, karena kalau sudah persoalan furu'iyah ini memang banyak pendapat. Ada satu pendapat yang kuat, yang afsah. Sholat witir adalah sholat ganjil yang dilakukan 2 rakaat dan 1 rakaat sebagai penutup. Itulah witir. Jadi yang pertama tetap 2 rakaat, kemudian ditutup dengan sholat 1 rakaat. Itulah pendapat yang paling kuat. Hanya saja saya tidak membawa kitabnya ya. Nanti insya Allah pada pertemuan yang akan datang akan kita sampaikan kaul-kaulnya biar lengkap. Kemudian witir adalah sholat penutup. Bolehkah kalau malam kita sholat tahajud? Memang dulu para sahabat, yang pertama sejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi ini melaksanakan sholat taraweh. Sholat taraweh ini dilaksanakan secara sendiri-sendiri, tidak dilakukan secara berjamaah. Kenapa Rasulullah tidak melakukan jamaah? Karena Rasulullah khawatir kalau kemudian sholat taraweh yang statusnya adalah sunnah, khawatir diyakini oleh para sahabat menjadi sholat fardu. Betapa beratnya apabila itu dilakukan. Makanya Rasulullah melaksanakan sholat sendiri-sendiri di masjid.
8 rakaat Rasulullah melaksanakan sholat sendiri-sendiri, kemudian semua para sahabat dan Rasulullah kembali ke rumah masing-masing untuk melanjutkan sholat kembali sampai 20 rakaat. Disinilah akhirnya terjadi khilafiyah. Ada yang melaksanakan bahwa sholat tarawih itu 8, ada yang 20. Akan tetapi setelah sahabat Umar bin Khattab, sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iqtadi min ba'di Abu Bakar wa Umar. Ikutlah kamu sekalian 2 orang sesudahku, yaitu Abu Bakar dan Umar. Maka sejak Umar, sholat tarawih yang semula dilaksanakan sendiri-sendiri di masjid, kemudian Sayyidina Umar berijtihad, maka sholat tarawih akhirnya dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Bahkan Sayyidina Umar mengatakan, hadza bid'atun hasanah, ini adalah bid'ah yang baik. Karena Rasulullah tidak melakukan itu, tetapi Sayyidina Umar melakukan itu. Lalu bolehkah kita mengikuti Sayyidina Umar? Boleh, sebagaimana sabda Rasulullah, iqtadi min ba'di Abu Bakrin wa Umar. Ikutlah kedua orang sahabatku setelah aku, kata Rasulullah, Abu Bakar dan Umar. Maka tarawih yang sekarang dilaksanakan adalah tarawih yang dilakukan sebagaimana dilakukan oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan sejak itulah tarawih dilaksanakan secara berjamaah di masjid-masjid Indonesia, di masjid-masjid Makkatul Mukarramah, di Madinatul Munawwarah, dan masjid-masjid di dunia ini. Nah, zaman Kanjeng Nabi memang setelah sholat witir itu Rasulullah melaksanakan sholat witir kebanyakan di malam hari, di sepertiga malam. Setelah sholat tahajud, sholat macam-macam ditutup dengan sholat witir. Baru setelah itu memasuki waktu subuh. Nah, dari pandangan ini, kalau jenengan bisa, itu lebih bagus. Tapi pertanyaannya, mungkinkah jenengan bisa setiap malam jam 4, jam 3 jenengan bangun, kemudian sholat tahajud dan seterusnya, kemudian ditutup dengan sholat witir? Pertanyaannya itu. Kalau tidak bisa, ada madhab, ada pendapat yang sangat ringan. Orang yang sudah melakukan sholat witir di sholat tarawih, apabila malam hari melaksanakan sholat tahajud, itu masih diperbolehkan, karena kelemahan manusia yang tidak bisa menjalankan sebagaimana yang dilakukan oleh baginda Rasulullah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Begitu Pak ya. Ya, inilah kaul yang enak-enak mawon ya. Tapi yang jenengan sakit bagus itu. Sholat tarawihnya setelah sholat tarawih berhenti, nanti sholat lagi jam 3 malam. Sholat tahajud terus ditutup dengan sholat witir. Pertanyaannya, jenengan niku nek bengi bisa tangi terus apa betul? Nek ora bisa kan tambah rugi jenengan. Tanginya tadi apa? Pipis kan? Pipis tadi, bukan sholat ya kan? Nah, ini. Kemudian yang kedua, silaturahim. Ya, adat itu seperti itu. Yang muda datang ke yang tua itu adat ya. Tetapi berdasarkan hadis Rasulullah, orang yang minta maaf terlebih dahulu itu pahalanya lebih besar daripada orang yang memberi maaf. Ya, kalau jenengan masih egonya kuat, ora iso, aku tua tetep kudu disowani. Ini namanya kan, ya namanya nggak tahu saya ya. Ya sudah, di saat itu semua orang minta diampuni dosanya. Ya sudah, kita nggak usah ego-egoan mau tua mau muda. Kalau kita memang mengaku manusia yang serba kurang, tidak pernah sempurna, apa salahnya kalau yang tua minta maaf kepada yang muda? Kan tidak apa-apa juga kan? Ya. Makanya ada hadis ketika usai khutbah Idul Fitri, kalau tidak salah, saya kalimat Arabnya takut tidak pas, tapi terjemahannya kira-kira begini.
setelah Rasulullah turun dari mimbar, turun setelah khutbah Idul Fitri, tiba-tiba kemudian malaikat mendatangi baginda Rasulullah Muhammad SAW. Apa kata malaikat Jibril? Ya Rasulullah, saya akan berdoa, kau yang mengamini. Sing dongo malaikat Jibril, sing ngamini Kanjeng Nabi. Kira-kira ampuh tidak itu? Ampuh. Apa doa malaikat? Ya Allah, ya Rabb, pada hari ini Idul Fitri, jangan kau terima ibadah dan puasa dan tobatnya istri yang belum meminta maaf kepada suami. Rasulullah kemudian jawab, amin. Makanya jenengan kalau Idul Fitri jangan dicari orang lain dulu, cari suamimu dulu. Senengnya diluru gendakane sih. Suaminya dicari dulu. Mas, mohon maaf, barangkali selama 1 tahun saya banyak salahnya. Suruh bikin sambal malah nggak pedas. Suruh bikin terong malah pedas, kebalik-balik minta maaf mas, nangis jungkung di hadapan suami. Sebab apa? Surganya Anda perempuan berada di bawah telapak suami. Oke? Rasulullah kemudian ngamini amin. Jadi jenengan ndak usah nata ego. Ora iso sama-sama njaluk ngapura sik sama naka salahe kok. Ndak usah begitulah. Yang kedua, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima juga ibadah dan puasanya suami yang belum memberi maaf kepada istrinya. Ketika istri memohon maaf kepada suami, suami harus memberi maaf. Bojone wis nangis-nangis kok biasakno kowe, ora pak ngapura. Lah niki namanya suami enggak mudeng juga ya. Keduanya saling memaafkan. Doa yang kedua kata malaikat, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima ibadah puasanya anak-anak yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Amin kata Rasulullah. Anak harus memohon maaf kepada orang tuanya. Memang hadisnya kayak gitu. Tapi kalau anak sudah tidak mau meminta maaf kepada orang tuanya, yo ditelah lain jenengan kan tidak tega, tidak pernah ada harimau makan anaknya ya kan? Ya pancen anak ini kan telotok memang itu. Kudune anake sing njaluk ngapura karo wong tuane, tapi anake ora gelem. Niku telotok napa telotok? Kurang ajar nih. Harusnya seperti itu. Tapi kalau sudah tidak seperti itu, sudahlah telalah jenengan wong tua datangi. Walaupun itu nulayani adat dan nulayani hadis itu. Yang terakhir doa malaikat, ya Allah ya Rabb, jangan kau terima ibadah dan puasanya sesama muslim yang belum saling memaafkan. Rasulullah jawab amin. Oleh karena itu di Idul Fitri nanti harus saling memaafkan. Tidak ada dengki di antara kita, tidak ada dusta di antara kita. Begitu Idul Fitri kita sudah saling memaafkan. Oke? Yang terakhir, ya, orang kita ini kan orangnya kecil-kecil Pak. Orangnya tidak kuat-kuat. Saya kalau lihat di Timur Tengah, Masya Allah, saya pernah naik ke Jabal Nur, Gua Hira. Orang Indonesia itu berapa gelintir yang kuat sampai ke atas. Tapi orang Timur Tengah itu, orang Pakistan, orang Afghanistan, orang daerah-daerah Timur Tengah, Irak, Iran, niku usianya sudah sepuh-sepuh tapi naik ke gunung Jabal Uhud, Jabal Nur niku Masya Allah ringan saja dia. Jadi orang kita itu memang nggak kuatan. Walaupun sudah diwara-wara sama Gusti Allah, kamu ibadah di bulan puasa pahalanya besar, tapi nggak kuatan. Harusnya 10 hari terakhir di bulan Ramadan itu full nguri-uri ngeramek ke masjid, ngeramek ke musola. Tapi orang kita nggak kuat. Ya tadarus sih habis tarawih. Tapi ya itu yang penting tadarus.
Yang penting wis maca bar niku saya terus dekok malah tilem mangsul ya. Akhirnya masjidnya kayak kuburan lagi ya kan. Ya mudah-mudahan lah nanti ke depan kita lebih semangat ya, lebih semangat. Sebab ngeman-ngeman lah. Petunjuknya bagaimana? Imam Syafi'i ini orang Irak yang wafat di Mesir. Sekarang makamnya di Mesir. Sudah belum bangkasan jenengan ya. Dereng nate mriko jenengan. Ya itu masalahnya ya. Ya ke Mesir ya. Itu kalau bulan puasa Imam Syafi'i niku sehari menghatamkan Al-Quran paling tidak sampai 3 kali. Nah sampean kan Fatihah terus langsung kul a'udzu birabbinas. Ini tidak, kul alhamdulillahirabbil alamin sampai An-Nas. Dan banyak sahabat Rasulullah yang seperti itu. Karena memang orang sana itu fisiknya memang kuat-kuat, Pak. Coba kita lihatlah pemain sepak bola kita, kan lemes-lemes itu. Karena banyak makan nasi mungkin ya. Orang sana itu makannya apa? Makannya apa Pak Cik? Nasinya apa? Pakai apa? Pakai apa? Apa? Satunya sagu apa namanya? Gandum. Makanya gandum. Makanya orangnya kuat-kuat. Nasi itu mungkin detek lemes mungkin ya. Lemper lagi maca Quran sak lembar wis tak layamu tu walayah ya orang mutu kakan biaya. Kelemprak. Ya monggo lah nanti mungkin bagaimana motivasi agar di bulan Ramadan ini paling tidak ya sampai jam 12 lah atau sampai jam 3 lah kali giliran di piket. Pak Juna misal habis traweh nanti disambung Mas Kajeko, disambung Pak iya dan lain-lain disambung akhirnya nanti masjid ramai terus ya. Terus ditambah snack kopi ya sama apalah yang menjadikan masjid ini menjadi ramai. Wah, suaranya mengaung-ngaung, bacaannya hanya bacaan Al-Quran. Itu barangkali. Kemudian yang terakhir sholat fajar tadi. Sholat fajar ini kan sholat fajar artinya sholat bukan sholat subuh kan? Sholat subuh. Sebelum sholat subuh ya. Ada beberapa sholat yang sebelum subuh. Sebelum azan subuh itu ada sholat namanya sholat tahajud, sholat lail dan sholat macam-macam. Kemudian setelah azan itu ada sholat namanya sholat apa? Sholat qobliyah. Sholat qobliyah subuh itu dilakukan setelah azan subuh. Ada satu amalan dari ulama sepuh, saya namanya lupa. Orang yang suka melakukan sholat qobliyah subuh tidak putus sehingga sholat subuh dan sholat subuh pulang dari masjid tapi baca-baca apalah gitu, istighfar atau apa, keluar dari masjid setelah atau baru matahari terbit, kemudian disambung dengan sholat duha. Orang yang bisa mengamalkan itu, insya Allah dia tidak pernah akan diputus rezekinya oleh Allah sepanjang hayat. Oh, ini begitu. Jadi sholat qobliyah sampai sholat subuh, kemudian habis sholat subuh zikir, tidak ada sholat ba'diyah, tidak ada. Kemudian sampai matahari terbit disambung sholat duha, baru pulang. Orang itu tidak pernah akan dipotkan rezekinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala berupa apapun. Kuat kira-kira? Ya mau gak dicoba ya, kalau enggak seminggu sekali, seminggu 2 kali, syukur bisa terus ya.
Ini apalagi orang-orang yang hutangnya banyak itu. Sambil tunggu ya Allah Gusti pun paringi rezeki yang banyak. Itu saja Bapak Ibu yang saya muliakan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan nanti bisa disambung masih satu kali lagi kayaknya ya sebelum puasa. Kegiatan Ramadan itu kita tetap mengadakan ngaji Pak. Monggo. Kalau ngaji jam berapa? Ya. Ini ada usulan dari Mas Kaji Eko. Kira-kira di Ramadan setiap setengah bulan masih akan pengajian lagi enggak? Cuma waktunya yang jelas tidak mungkin habis subuh. Tapi waktunya habis asar. Dilukir ya. Nek saya sih iya saja. Ya. Tapi setengah bulan sekali. Jadi hanya 2 kali dalam selama bulan puasa. Ya. Nah, berarti kalau iya masjid harus menyediakan buka bersama. Ngerti nggih? Ya. Oke, nanti diatur oleh Mas Kaji hari apa. Kemudian saya sekalian mumpung ingat, insya Allah nanti tanggal 20 Februari yaitu hari Selasa yang akan datang jam 9 sampai selesai di pondok pesantren kami akan diadakan haflah akhir sanah dan ada haul ya. Monggo bagi yang punya waktu berkesempatan untuk bisa hadir di pondok pesantren kami di pondok pesantren TPL Hidayah. Walaupun tidak pakai undangan kertas, barangkali ini undangan lesan. Bagi yang sempat nanti biar bisa hadir ke sana. Itu saja, terima kasih. Akhiran wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli sallim. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi. Sehat. Nggih, mun anu napa praubane pun semringah. Nggih. Nggih. Muhammad. Ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahu Akbar. Pak Syekhu tinjak no. Oh, anak putrane teng mondok nggih. Ya Gusti. Asam urat lho. Wah, mangan petik niki ngen polok niki iso sedua terus. Marah mepah para segini.